보려고 하지마. 모든 걸 너는 다 이미 알고 있는데 웃음을 꾹 참고서 내 대답을 기다리고 있어. 보기 중에 답이 없다면 나는 고르지 못해. Oh no, oh no. 아마 너의 머릿속에선 끝이 난 시나리오. Black or white, black or white, 그 무엇도 아냐 난. 네가 원하는 그 대답은 내게 없어. Black or white, black or white, 말해주지 않아 난. 네가 정해놓은 그 대답은 내게 없어. 많은 생각을 등 뒤에 숨긴 너의 가면 위에 더욱 깊어져만 가는 딜레마. No way, no way, no way. 의미 없어 정해진다. 그건 누구도 몰라. 살 수 없이 많은 Black or white, black or white, 그 무엇도 아냐 난. 네가 원하는 그 대답은 내게 없어. Black or white, black or white, 말해주지 않아 난. 네가 정해놓은 그 대답은 내게 없어. No matter what you say. Burning sulfur rained down from the sky. The raging fire lit up the heavens. Hurry up! My house! Our lives are on the line. Who cares about the house? I'm not afraid. Just one look. Just one look. Sodom, Gomorrah, and all their residents were reduced to ashes, disappearing into the wrath of God. Halo adik-adik, adik-adik, selamat selamat pagi. pagi. Jumpa lagi dengan Kak Sarnita dan Kak Robi. Yeay! Selamat hari Minggu. Selamat Selamat kita hari ibadah Minggu. lagi ya Kak Sarnita. Kita Iya, siap-siap. betul. Oke, sebelum ibadah kita mau doa dulu ya. Oh iya, Kita oke, berdoa kita dulu yuk. berdoa dulu. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini kami anak-anakmu boleh datang ke hadapan Tuhan. Kami boleh beribadah online lagi. Kami silakan ibadah kami ini supaya semua berkenan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita memuji dan besar nama Tuhan.
dengan pujian D-O-S-A. Dosa. Mari kita puji Tuhan, bertepuk tangan semuanya. D-O-S-A itu dosa, jangan lakukan. D-O-S-A itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. D-O-S-A. D-O-S-A itu dosa, jangan lakukan. D-O-S-A itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. D-O-S-A. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. D-O-S-A. D-O-S-A. Iya, benar Dosa, Koko Robi. dosa, Gak boleh dosa. apa? Jangan Gak boleh apa? dilakukan. Oh iya, Ya, oke, jangan mencuri, adik-adik. jangan Terus berbohong. apa lagi ya? Karena apa ya? Tuhan Yesus gak suka ya kok. Jangan suka marah-marah gitu. Iya benar, jangan suka marah-marah, Oke, benar. kita memuji bersama nama Tuhan. Dia menembusku. Haleluya. Ya semua di rumah, bangkit berdiri, kita memuji rasa nama Tuhan. Dia penebusku. Ku tahu dia penolongku. Darahnya tebus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, dia telah menang atas maut. Dia menebusku, dia hiduplah. Dia menebusku, dia hiduplah. Dia menebus, dia menebusku, dia hiduplah. Dia menebusku, dia hiduplah. Ku tahu dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, dia telah menang atas maut. Dia menang
kita mau berterima kasih ya Ko Robi. Yes, Soalnya kita akan dengar Tuhan firman Yesus telah Tuhan menjadi ya. penebus Ucap hidup syukur kita. sama Tuhan. Oke. Haleluya. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memberikan hati kita mau memberikan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Dan kita mau mengatakan bahwa Yesus adalah yang terbesar di dalam hidup kita. Dan kita mau tetap bersyukur bahwa Yesus ada di dalam hidup kita. Karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu.
kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk segala pengorbanan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih punya Allah, punya Tuhan seperti Engkau. Kami percaya Tuhan pengorbanan-Mu tidak pernah sia-sia dalam hidup kami. Kami anak-anak-Mu yang masih kecil Tuhan, bisa merasakan bahwa kasih Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengagumi Engkau di dalam hidup kami. Dan kami mau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mau membahagiakan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memberikan kami kepintaran, supaya kami bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, karena di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Wah, bagus banget ya. Adik-adik, lihat dari sini kita bisa lihat kota. Luas sekali kota Sukabumi ini ya. Rumah adik-adik ada di mana ya? Di sini? Di sana? Di mana? Cici nggak bisa lihat kalian dari sini. Tapi ada yang lihat kalian sekarang. Dimanapun kalian berada, ada Tuhan yang lihat kalian, ada mata Tuhan yang melihat kalian. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah adik-adik, ingat kalau Tuhan selalu melihat kita dimanapun kita berada. Apa yang kita lakukan yang baik Tuhan lihat. Tuhan senang kalau kita melakukan hal yang baik, melakukan firman Tuhan, ya kan? Tuhan itu bisa tersenyum melihat kita semua. Nah, ada yang Tuhan gak suka. Apa yang kalau kita lakukan yang jahat di mata Tuhan. Tuhan itu paling benci melihat anak-anaknya berbuat dosa. Nah, dosa itu apa adik-adik? Dosa itu adalah melakukan apa yang Tuhan gak suka. Nah, contoh adik-adik, Tuhan bilang kalau kita itu harus jadi anak-anak yang menghormati orang tua. Harus jadi anak-anak yang nurut sama orang tua. Tapi kita suka marah-marah sama mama. Mama bilang, ayo cepetan mandi. Aku gak mau, aku masih mau main. Nah itu adik-adik gak nurut sama orang tua itu Tuhan gak suka. Itu dosa. Terus contoh lagi, firman Tuhan katakan kalau kita harus jaga perkataan kita, mulut kita. Tapi kita suka ngomongnya kasar sama orang lain, suka marah-marah sama adik, suka marah-marah sama kakak. Itu Tuhan gak suka, itu dosa adik-adik. Lalu contoh lain, Tuhan bilang kita itu harus mengasihi orang lain. Nah tapi apa yang dilakukan? Kita pukul adik kita pukul kakak kita pukul. Bahkan Cici pernah lihat ya, waktu belanja di Alfamart, ada anak yang pukul-pukul mamahnya, tendang-tendang mamahnya. Kenapa? Karena nggak dibeliin permen. Waduh adik-adik, jangan ya, anak Tuhan jangan lakukan itu ya sama mama kita. Kita nggak boleh pukul, kita harus mengasihi mama kita. Kalau mama kita bilang jangan beli permen, kenapa? Nanti giginya rusak kalau makan permen kebanyakan. Nurut sama orang tua, itu yang Tuhan suka. Begitu ya adik-adik. Nah ada cerita nih ya, ada orang-orang, banyak orang di beberapa kota itu melakukan apa yang Tuhan gak suka. Tuhan tadi gak suka apa? Tuhan gak suka dosa. Nah ada dua kota nih, namanya kota Sodom dan kota Gomora. Nah adik-adik bisa baca ceritanya di dalam Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 29. Nah di situ ceritanya adik-adik, ada dua orang malaikat datang ke kota Sodom. Nah ngapain mereka? Mereka itu ingin menyelamatkan yang namanya Lot. Nah Tuhan mau hancurkan kota Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena orang-orangnya
berbuat dosa dan dosanya sangat banyak sekali dan mereka nggak mau bertobat. Nah, 2 orang malaikat ini datang ketemu dengan Bapak Lot. Bapak Lot dibilang, ayo cepetan kita pergi dari kota ini supaya kamu selamat. Tuhan ingat, minggu lalu ceritanya Bapak Abraham berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong selamatkan kota Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena di sana ada Bapak Lot. Nah, kemudian ceritanya Bapak Lot ini mau pergi tapi dia lambat-lambat ya. Masa sih gitu ya? Wah, malaikat bilang, ayo cepet kita pergi sebelum terlambat. Ayo pergi. Nah, pagi-pagi subuh-subuh Bapak Lot disuruh pergi. Bapak Lot bawa anaknya, 2 anaknya sama 1 istrinya sama Bapak Lot. Dibawa pergi sama malaikat. Kata malaikat, kamu pergi cepetan, lari, jangan jalan, lari cepet supaya kamu selamat. Nah, pergi ke kota yang jauh, pergi ke gunung yang jauh gitu ya, jauh-jauh dari kota Sodom karena Tuhan mau hancurkan kota Sodom. Dan ingat, jangan lihat ke belakang, jangan menoleh ke belakang, jalan terus, lari terus. Nah, waktu mereka udah lari-lari, capek ya adik-adik ya, udah capek, mereka jalannya lambat-lambat, langsung ditarik sama malaikat, ayo cepetan lari, cepet lari. Wah, lari, tiba-tiba kedengeran apa? Ada suara dari langit. Das. Wah, benar, Tuhan hukum kota Sodom dengan hujan api dan belerang adik-adik. Wah, udah gitu waktu itu terjadi, istrinya Lot lihat ke belakang. Aduh, tadi kan udah dibilang jangan lihat ke belakang ya adik-adik ya. Istri Lot lihat ke belakang dan tiba-tiba istri Lot jadi tiang garam. Wah, adik-adik, itulah sebabnya kita itu harus nurut sama Tuhan. Jangan sampai kita ini nggak nurut sama Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan benci, kita melakukan apa yang Tuhan nggak suka. Lama-lama kalau kita nggak bertobat, Tuhan hukum kita adik-adik. Jangan sampai ya kita jadi kayak orang-orang di Sodom dan Gomora yang dihukum sama Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan apa yang Tuhan suka. Nah, kalau kita melakukan apa yang Tuhan suka, Cici percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Tuhan udah siapkan hadiah buat kita, baik ketika kita di sini maupun nanti ketika kita ada di surga adik-adik. Begitu ceritanya hari ini. Nah, kita ayat hafalan ya sekarang. Ayat hafalannya dari Mazmur 33 ayat 18a. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Sekali lagi adik-adik ya. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau Tuhan jadikan kami anak-anak Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa Tuhan sangat gak suka, bahkan Tuhan benci ketika kami melakukan dosa. Tuhan benci pada dosa. Kami berdoa, Tuhan, kami mohon ampun kepada Tuhan kalau kami selama ini nakal, kami berbuat dosa, kami marah-marah sama orang tua kami gak nurut sama orang tua kami, bahkan kami pukulin adik kami atau kakak kami. Tuhan, kami minta ampun sama Tuhan, dan biarlah Tuhan kami hari ini mau janji kalau kami mau jadi anak yang baik dan melakukan apa yang Tuhan suka, sehingga hidup kami boleh diberkati Tuhan. Berdoa juga buat orang tua kami, biarlah Tuhan yang boleh berkati mereka. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan adik-adik.
bersama dengan Cici Melisa dan Rafael. Hari ini kita mau eksperimen. Nah, apa sih kita bikin apa? Ini kita mau bikin gunung berapi, kayak lagi mau meletus gunung berapinya ya Rafa ya. Apa yang kita butuhkan adik-adik? Adik-adik butuh cuka. Lalu adik-adik butuh pencuci piring. Nah, terus ini yang penting, kalian harus punya soda kue atau baking soda. Nah, ini kita campur dulu ya. Apa yang kita campur sekarang? Pertama, kita campurin, wow, kita campurin cukanya. Kira-kira 100 ml. Oke, pakai aja semua deh ya. Pakai aja semua deh. Oke, lalu sekarang kita kasih nih cairan pencuci piring 1 sendok makan. Kocek. Lalu sekarang kita butuh pewarna. Nah, Rafa mau warna apa, Rafa? Warna apa? Red? Merah. Kita kasih pewarna merah ya. Tetes 2, 3, 4, 5. Oke, sudah selesai. Terus, oke, adik-adik boleh pakai warna apa aja ya. Mau warna merah, mau warna biru, mau warna kuning, terserah. Udah kita kocek. Bubble, betul sekali, ada bubble. Tambahin lagi deh nih, tadi Cici Melisa udah bikin nih kemarin-kemarin ya. Biar banyak, soalnya ini botolnya besar. Terus, nah, kita masukkan soda kuenya. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi 6. Oke, cukup gak ya? Coba lagi satu lagi ya. Sendok. Lalu kita masukkan cukanya. Rafa mau masukin? Kita berdiri, awas takut muncrat. Iya. Oke ya, adik-adik kalau nggak punya ini nggak apa-apa ya, bisa pakai botol plastik. Boleh dimasukkan dulu soda kuenya tadi ke dalam. Terus kita masukkan cukanya. 1, 2, 3. Wow. Nah, ini kayak gunung berapi ya adik-adik ya. Dia keluar lavanya, lihat. Wow, banyak sekali bubble-nya. Nah, masih keluar. Masih keluar. Oh. Nah, adik-adik boleh coba di rumah ya. Coba sendiri di rumah ya. Mau pakai ini, botol yang kecil juga nggak apa-apa. Nanti takarannya disesuaikan sedikit aja ya soda kuenya. Oke, sampai ketemu di eksperimen berikutnya.
kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.